Baru-baru ini ada yang bertanya kepada saya, apa sih itu negosiasi dan bagaimana cara bernegosiasi yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya berniat untuk membuat konten series ya tentang apa itu negosiasi. Ada banyak istilah-istilah dalam negosiasi, ada banyak teknik-teknik dalam negosiasi yang bisa kita pergunakan. Tapi pastinya ada berbagai macam konten nantinya. Nah, kalau mahasiswa sendiri, saya sendiri di mata kuliah ini itu ada 3 SKS, jadi sebenarnya ada cukup lama lah berjam-jam untuk membagikan atau sharing tentang apa itu negosiasi ya. Nah, perihal pertama yang mau saya bagikan adalah pengertian atau definisi dari negosiasi itu sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya negosiasi itu adalah masuk dalam kelompok studi decision making atau pengambilan keputusan. Nah, bedanya kalau decision making adalah proses internal. Artinya orang tersebut atau pribadi tersebut bisa mengambil keputusan oleh dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk orang lain. Tapi kalau itu bisa dilakukan sendiri, itu namanya adalah decision making, pengambilan keputusan. Tentunya ada banyak teknik-teknik sendiri untuk mengambil suatu keputusan, ada AHP dan lain-lain sebagainya gitu ya, skenario planning dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan negosiasi adalah sama-sama decision making, tapi bedanya ini adalah pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Artinya, orang tersebut membutuhkan pribadi kedua atau ketiga atau seterusnya untuk mengambil keputusan tersebut gitu ya. Contohnya misalnya kita mau liburan sama pasangan gitu kan ya. Nah, ketika kita mesti mengambil sebuah keputusan tentang liburan tersebut, itu sebenarnya sudah masuk proses negosiasi. Misalnya mau ke mana liburannya, kalau ke luar negeri mau ke negara mana, berapa lama, kapan, berapa budgetnya, segala macam. Itu adalah hal-hal yang perlu diambil keputusan. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan itu sendiri, tentunya kalau kita liburan sama pasangan, apalagi sama keluarga, ada banyak hal kan yang perlu dipertimbangkan, hotel mana, segala macam. Nah, itu sudah masuk proses negosiasi. Permasalahannya adalah banyak orang yang tidak tahu bahwa dia sebenarnya udah masuk negosiasi. Itu. Jadi ketika sudah masuk negosiasi, dia udah pelangap lo, aduh gitu. Padahal paling penting adalah persiapan untuk negosiasi. Nah, hampir seluruh kehidupan kita ini adalah decision making atau pengambilan keputusan. Dan banyak sekali proses-proses negosiasi atau kejadian-kejadian negosiasi sebenarnya kita hadapi hari demi hari. Masalahnya adalah kita tidak sadar bahwa itu proses negosiasi. Nah, konten series ini semoga bisa membantu kita semua untuk nanti gimana cara kita mempersiapkan gitu kan ya. Walaupun dalam split seconds atau dalam waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu mode kita sudah berubah dari yang tadinya mode biasa-biasa aja jadi mode negosiator. Itu walaupun itu perihal-perihal mudah, misalnya seperti kita lagi belajar kelompok, terus kemudian kita mau mengambil keputusan mana atau konten mana atau kita harus jawab apa gitu kan. Itu sebenarnya udah proses negosiasi. Dan banyak dari kita yang sudah menyerah atau tidak tahu bagaimana cara menegosiasi itu. Ketika kita mau bahwa buah pikiran kita itu disampaikan, ternyata karena kita tidak tahu caranya, akhirnya kita gagal gitu. Padahal bisa jadi sesuatu yang kita maukan itu adalah hal yang baik gitu ya, hal yang bagus gitu kan. Banyak orang yang terjebak akan hal ini gitu sehingga dia tidak tahu bahwa dia sudah masuk proses negosiasi dan dia tidak melakukan persiapan untuk negosiasi. Bahkan kebanyakan orang dia tidak tahu kalau dia sedang dalam proses negosiasi. Ada yang bilang juga sebenarnya tawar-menawar itu negosiasi atau tidak ya. Ini banyak sekali yang bilang tawar-menawar itu bukan negosiasi gitu kan. Itu mah beda, bukan negosiasi. Negosiasi bukan tawar-menawar harga, misalnya lu, kamu berapa? 20.000. Ya udahlah 10.000 aja. Ya udah kita ketemu di tengah 15.000. Itu namanya tawar-menawar, itu bukan negosiasi. Well, by definition, ketika itu adalah pengambilan keputusan dan tidak bisa diambil oleh diri sendiri, tawar-menawar pun masih dalam ranah negosiasi. Dan itu adalah negosiasi. Hanya saja memang itu yang agak dihindari lah, agak dihindarkan
Ada nanti istilahnya distributive negotiations atau integrative negotiation, kita akan belajar itu nanti. Nah, distributive negotiations atau tawar-menawar itu memang sangat tidak disarankan dan kita sebisa mungkin menghindari itu. Terus gimana kalau ternyata tidak bisa dihindari? Nah, ada tekniknya nanti. Kita akan belajar mengenai apa itu BATNA, apa itu aspiration point, apa itu reservation point. Sesuatu yang kita persiapkan bisa dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang sangat singkat, 1-2 detik gitu ya. Di kepala kita aja kita harus bisa mempersiapkan itu. Nah, tawar-menawar pun sebenarnya adalah by definition adalah negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah tadi pengambilan keputusan antara seorang pribadi dengan pribadi lain. Dan itu bisa antara 2 orang, bisa juga 3 orang, atau bisa multi-party, misalnya 171 negara PBB gitu ya untuk mengambil keputusan. Itu juga adalah negosiasi. Negosiasi bisa dalam waktu 1 detik, misalnya kita lagi mau belanja di pasar gitu kan, atau misalnya kita lagi ngomongin akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain, bisa jadi 3 tahun, bisa sampai 5 tahun gitu kan ya prosesnya. Itu juga proses negosiasi. Negosiasi bisa 1 rupiah atau misalkan 100 rupiah lah, atau mungkin bisa ratusan triliun gitu ya. Jadi negosiasi juga bisa jadi hanya mau mengambil keputusan tentang kapan, waktu, bisa juga tentang tentang tempat liburan segala macam, atau lagi kerja kelompok, itu sudah masuk negosiasi. Jadi basically you must know that we are in the process of negotiations all the time, all our life ya. Ketika kita keluar dari pintu rumah kita aja itu sebenarnya, atau ketika kita bangun tidur itu sebenarnya sudah harus mode negosiator gitu ya. Karena hampir seluruh kegiatan kita atau kehidupan kita adalah decision making, dan banyak sekali pengambilan keputusan yang kita tidak bisa lakukan sendiri, sehingga kita sebenarnya hidup dari satu negosiasi pergi ke negosiasi berikutnya dan seterusnya gitu. Dalam kehidupan di rumah, di keluarga, dalam kehidupan di kantor, dalam kehidupan di kampus atau di tempat-tempat lain, biasanya itu sudah masuk dalam negosiasi. Nah, semoga dengan konten ini at least kita bisa secara antara sadar tidak sadar gitu sudah langsung mengaktifkan diri kita sebagai seorang negosiator gitu. Jadi stay tune dengan konten series ini. Satu hal lagi yang saya mau minta tolong, kalau misalnya teman-teman punya masalah negosiasi, silakan komentar, nanti saya akan coba bahas dengan mahasiswa saya di kelas ya. Setelah dibahas nanti kita coba reply gitu kan ya, apa hasil diskusi dengan mahasiswa saya di kelas. Semoga itu bisa memberikan input atau insight yang bagus untuk teman-teman yang bertanya tentang perihal negosiasi. Sepanjang series ini kita akan bahas mengenai distributive, negotiations, integrative, kita akan bahas mengenai cross-culture negotiations, multi-party, agent principle, and so on. Ada banyak sekali sebenarnya ilmunya tentang si negosiasi ini. Stay tune ya. Jangan lupa tinggalin komentar atau permasalahan-permasalahan teman-teman sehingga kita bisa bahas di kelas nanti.